Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita karena ini masih cukup banyak pertanyaan yang saya belum jawab, dan supaya tidak menyita waktu terlalu lama, oke, kita mulai saja. Oke sahabat, ini ada 3 pertanyaan sekaligus, yaitu dari user SU3. Ini kayaknya dari Bang Taufik ini. Ini kayaknya dari Bang Taufik karena ini komentar di video fitur gabung. Jadi Bang Taufik member kita, sahabat yang lagi mengikuti pelatihan bersama. Jadi di sini pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Kang, bagus mana sistem GWS sama RWS? Oke, satu-satu kita langsung jawab saja. Di sini ada 3 pertanyaan, tapi kita langsung jawab satu persatu. Bagus mana sistem GWS dengan RWS? Sebenarnya pada dasarnya semua sistem itu bagus. Semua sistem menguntungkan. Meskipun di situ ada nilai min plus atau sisi positif dan negatifnya, seperti itu. Karena ada kelebihan di sistem GWS tapi nggak ada di sistem RWS. Ada kelebihan di sistem RWS tapi nggak ada di sistem GWS. Ada kelebihan di sistem RWS nggak ada di sistem kocor. Ada kelebihan di sistem kocor dan RWS nggak ada di sistem dioplock. Seperti itu. Tapi kalau untuk keseluruhan, jangankan hanya 2 sistem yang dibandingkan, GWS dengan RWS, dengan sistem RAS, bioplock, dan lain sebagainya, itu sebenarnya semuanya ada min plusnya, ada nilai kurang dan lebihnya lah istilahnya. Oke, saya sebutkan dari yang 2 sistem ini. Sistem GWS, kelebihannya itu, terus terang, ikan itu agak sedikit cepat besar daripada RWS. Oke, GWS lebih sedikit cepat besar daripada RWS. Karena GWS itu, pertama, kenapa bisa lebih cepat besar? Itu mikroorganismenya kelihatan cukup banyak lah daripada sistem RWS. Terus kenapa bisa cepat besar? Di situ karena air itu enggak sampai betul-betul pekat, mananya seimbang, mikroorganismenya terjaga, seperti itu. Cuman ada yang menjadikan kekurangan, meskipun itu jadi kelebihan juga untuk GWS. Kelebihannya cepat besar, tapi kekurangannya kepadatannya kurang padat seperti RWS. Bahkan bisa hampir 2 kali lipat. Contoh, sistem GWS itu dari mulai 100 ekor atau 150 ekor per meter kubik sampai 300. Umumnya sistem GWS seperti itu. Karena kalau lebih daripada itu kita harus intens membuang kotoran. Tapi kalau misalkan 100, 150 atau 200, itu bisa menahan kotoran sampai panen. Enggak perlu dibuang kotoran, itu bisa tahan sampai panen, itu warna air itu akan tetap hijau. Tapi maksimal sampai 300. Lebih dari itu, tetap kita di suatu masa, di suatu fase kita harus membuang kotoran. Karena kalau kotorannya nggak dibuang, itu warna airnya akan berubah menjadi kecoklatan dan mengarah ke merah, mengarah ke RWS, seperti itu. Karena sistem RWS pun pada dasarnya pertama tebar pasti melewati fase GWS. Cuman yang GWS kita mempertahankan di fase itu. Kalau yang RWS kita mengalir, seperti itu. Jadi jawabannya bagus mana, semuanya sama,
Cuman kekurangannya GWS, kepadatannya itu lebih rendah daripada RWS. Kalau RWS itu bisa lebih tinggi kepadatannya, bisa dari 300 bahkan sampai 700 ekor. Tapi itu pun saya nggak rekomendasi. Yang umumnya biasanya dilakukan rata-rata per meter kubik itu 300. Seperti itu. Itu untuk GWS dan RWS. Dan kalau dibandingkan dengan yang lain tetap sama saja, ada min plusnya. Dibandingkan dengan sistem RAS saja yang bisa dikatakan agak modern. Itu sistem RAS banyak kesulitannya ketimbang bayangan kita yang menganggap airnya nggak bau, airnya jernih, bersih, nggak ada kelihatan kotoran, nggak ada amonia. Oleh karena itu prosesnya sebening itu, sebagus itu, maka di balik layar proses itu yang membuat merasa kita repot. Bahkan kadang kalau tergantung kepadatan juga, kalau misalkan kita tebarnya agak sedikit padat, kita harus tiap hari membersihkan membersihkan filter mekanis seperti itu. Kita harus selalu ngecek filter biologis, kita harus selalu ngecek buffer pH, dan kita harus selalu betul-betul memperhatikan kehidupan bakteri aerob seperti itu. Jadi banyak hal yang dilakukan. Jadi untuk keseluruhan semua sistem sama, semua sistem menguntungkan, hanya tinggal disesuaikan dengan minat kita, dengan planning yang mau kita lakukan. Kita mau sistem apa yang menganggap, yang menurut kita lebih mudah, lebih menguntungkan, lebih hemat biaya, lebih simpel, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah RWS kalau airnya berkurang, apakah bisa ditambah air baru? Ini RWS, Red Water System. Oke. Apakah air RWS itu kalau berkurang bisa ditambah dengan air baru? Bisa. Sangat bisa. Karena ada beberapa sahabat kita yang sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun nggak ganti air. Itu nggak mutlak air yang itu aja. Tetap ada penambahan meskipun bukan ganti kategorinya. Dari air hujan kalau musim hujan. Itu kan tetap secara otomatis bertambah. Itu untuk di daerah yang nggak ada air tawar atau di daerah payau yang salinitasnya tinggi seperti itu. Dan kalau untuk kita, untuk di daerah payau yang salinitasnya rendah, contoh di daerah saya ini yang enggak terlalu tinggi salinitasnya, tetap kita ada melakukan penambahan. Sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh misalkan sewaktu kita panen, pertama kita buang kotoran. Kita angkat pipa pembuangan, dan dia yang pertama keluar itu kotoran. Setelah itu kita tutup lagi, baru kita pindahkan airnya ke bak yang kosong atau ke bak yang lain yang kurang. Dan di masa panen tetap ada satu bak yang hilang airnya. Kalau baknya itu press, misalkan sahabat seperti di belakang rumah saya ada 6. Kalau masa panen di sistem RWS saya buang 1, yang 5 saya penuhkan, dan yang 1 saya buang habis. Maknanya setelah itu airnya yang 5 kita bagi supaya jadi 6 lagi. Dan di situ sudah kelihatan air yang 5 bak menjadi 6 bak. Itu sudah pasti 20-25% itu kurang airnya. Dan kita di situ tambahkan air yang baru. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa kalau air RWS itu berkurang ditambahkan dengan air baru? Itu sangat bisa, bahkan saya selalu menambahkan. Meskipun di situ alasannya bukan mengganti. Karena yang saya bilang sejatinya RWS itu bukan mengganti air, tapi lebih kepada menambahkan. Hanya menambah sedikit saja seperti itu di masa-masa tertentu. Contohnya di masa panen seperti itu.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya masih dari Bang Taufik. Assalamualaikum Kang, mau tanya, pemakaian cacing sutra untuk satu pasang indukan bisa menghabiskan berapa liter cacing sutra? Oh, ini di segmen pembenihan rupanya. Oke, pertanyaannya di sini untuk satu pasang indukan. Untuk satu pasang indukan, berapa habis cacing sutra? Itu sebenarnya relatif. Karena mau berapa lama kita kasih pakan cacing sutra? Karena di mana? Karena di beberapa video saya pernah mengatakan cacing sutra itu kita bisa sampai 15 hari saja, setelah itu kita ganti sama pakan pabrikan, atau bisa sampai 21 hari, bahkan ada juga yang 28-29 hari cacing sutra itu. Jadi itu bervariasi dan itu tinggal kita kalikan saja. Tapi minimal secepat-cepatnya 15 hari itu wajib. 15 hari itu wajib cacing sutra. Setelah itu kita bisa upayakan. Misalkan di daerah kita agak kesulitan untuk mendapat cacing sutra seperti itu. Itu kita bisa geser ke pakan pabrikan. Tapi minimal 15 hari. Dan kalau untuk 15 hari cacing sutra, biasa saya hitungnya begini. Untuk 1 liter benih itu cacing sutranya 2 liter. Jadi 2 kali lipat dari bobot ikan atau dari biomasa seperti itu. Itu cacing sutra. Tapi di sini pertanyaannya bukan bobot atau jumlah benih. Ini pertanyaannya untuk satu pasang. Dan untuk satu pasang indukan pun ini bervariasi. Karena yang namanya indukan itu kan mulai dari 7 on atau 700 gram. Mulai dari 7 on itu sudah bisa kita pijahkan. Dan dari 7 on rata-rata itu sampai rata-rata saya lah 5-6 kilo satu induk. Dan itu sahabat bisa bayangkan. Tapi untuk keseluruhan kurang lebihnya lah antara maksimal 80.000 ekor per satu indukan dan minimalnya 20.000 ekor per satu indukan. Seperti itu. Berarti di situ kita tinggal hitung berapa berat indukannya dan kita estimasi berapa puluh ribu nanti menghasilkan anakannya seperti itu. Dan kita bisa simulasikan di situ. Karena ini lebih kepada apa namanya? Ini opsional sih. Ini nggak bisa dipastikan mesti habis segitu, mesti habis segini, itu nggak bisa. Tergantung situasional lah istilahnya. Tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Taufik. Saya pikir untuk pertanyaan yang ini cukup sampai di sini dulu dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.